Halo Sobat Investor, kalian tahu nggak sih, dengan gaji UMR saja kita bisa loh membeli atau menabung saham, nggak perlu uang besar untuk menabung saham. Gimana sih caranya nabung saham dengan gaji UMR? Di video kali ini gue akan sharing gimana caranya kita bisa membeli atau menabung saham dengan gaji UMR. Simak terus video ini sampai akhir, jangan skip-skip ya, biar jelas. Oke, tanpa bertele-tele kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Oke, sekarang yang harus kita lakukan adalah menyisihkan gaji yang kita terima setiap bulannya. UMR setiap daerah memang berbeda-beda, namun prinsipnya tetap sama. Kita harus menyisihkan 10 hingga 20% dari setiap gaji yang kita terima. Oke, sekarang setelah kita sisihkan, maka langkah selanjutnya adalah membeli sahamnya dari uang yang kita sisihkan tersebut. Pertanyaannya, kapan membelinya? Kesulitan terbesar investor pemula adalah menebak harga suatu saham, karena harga saham akan bergerak terus naik turun setiap saat. Dibutuhkan pengetahuan dan riset mendalam untuk bisa menebak tren saham. Nah, disinilah kita menggunakan metode sederhana untuk menabung saham. Metode ini dikenal dengan nama Dollar Cost Averaging atau DCA. Nah, disinilah kita akan menggunakan metode DCA untuk membeli sebuah saham. Gimana sih cara menggunakan metode DCA itu untuk membeli atau menabung saham? Caranya adalah dengan kita membeli saham setiap bulannya. Misalkan kita bisa membeli saham pada awal tiap bulan atau akhir tiap bulan. Kunci keberhasilan metode DCA ini adalah konsistensi. Ya, kita harus tetap konsisten untuk membeli atau menabung saham setiap bulannya. Metode ini sangat bagus untuk digunakan para investor pemula, sebab kita tidak perlu repot-repot untuk menebak harga suatu saham, apakah saham tersebut akan naik ataupun akan turun. Kita cukup rutin untuk membelinya saja setiap bulannya. Dengan metode ini, kita akan terhindar dari membeli saham yang kemahalan dan tetap akan membeli saham saat saham tersebut sedang turun. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ilustrasi yang akan saya gambarkan berikut ini. Perkenalkan, ini Joko. Pada tahun 2003, Joko adalah seorang karyawan yang bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta dengan gaji UMR. Pada tahun 2003, UMR DKI Jakarta adalah sebesar 631.000 dan pada tahun 2004 adalah sebesar 671.000. Joko bertekad menyisihkan uang setiap bulannya sebesar Rp250.000. Karena ingin menjadi kaya, makanya Joko mulai menabung saham. Walaupun sulit, Joko sangat berusaha untuk menyisihkan uangnya tersebut agar bisa berinvestasi. Katanya nih, nabung saham bisa bikin kaya. Bener atau enggak, ikutin aja terus cerita si Joko ini. Setelah menyisihkan uang, Pak Joko kemudian membeli sahamnya setiap awal bulan. Ini dia saham yang dibeli oleh si Joko. Saham Bank BRI. Pada tahun 2003, saham Bank BRI bernilai Rp105 per lembar. Harga ini didapat dari data investing.com dan sudah disesuaikan dengan aksi korporasi dari BRI, yaitu stock split pada tahun 2011 dan 2017. Dan ini tabel pembelian saham oleh Pak Joko selama 14 bulan, dari bulan Desember 2003 hingga Januari 2005. Oke, bisa kita lihat tabelnya. Pada bulan Desember 2003, Pak Joko membeli saham Bank BRI sebanyak 23 lot dengan harga Rp105 dan menghabiskan total uang senilai Rp241.500. Januari 2004, Pak Joko membeli 20 lot saham Bank BRI pada harga Rp125 dan menghabiskan total uang sebesar Rp250.000. Pada bulan Februari 2004, Pak Joko membeli 17 lot dengan harga 140. Pada bulan Maret, 16 lot pada harga 155. April, 16 lot 150. Mei, 14 lot harga 172. Juni 2004, 14 lot harga 170. Juli 2004, 15 lot harga 165. Agustus 2004, 14 lot harga 172. September 2004, 14 lot harga 172 lagi. Oktober 2004, 12 lot harga 205. November 2004, 12 lot 190 pada harga 195.
Desember 2004 10 lot pada harga 242. Pada Januari 2005 8 lot pada harga Rp288. Oke. Jadi Pak Joko melakukan pembelian ini setiap bulannya pada awal bulan. Nah, dengan total yang dia dapat sebanyak 205 lot saham Bank BRI dengan total nilai rupiah sebesar Rp3.377.800. Itulah tabel pembelian saham Bank BRI oleh Pak Joko selama 14 bulan. Jadi di sini si Joko sudah menerapkan metode DCA itu sendiri, di mana si Pak Joko terus membeli atau menabung saham setiap bulannya walaupun harganya sedang naik ataupun sedang turun. Itulah konsistensi yang dibutuhkan untuk menerapkan metode DCA ini. Oke, dengan total 205 lot saham Bank BRI dan harga saham Bank BRI pada tanggal 15 Desember 2021 adalah Rp4.200, maka nilai investasi Pak Joko adalah sebesar Rp86.100.000. Jadi total investasi Pak Joko telah bertumbuh sebesar 2.549% selama 17 tahun Pak Joko menyimpan saham Bank BRI ini. Gimana? Luar biasa bukan? Oh ya, di ilustrasi ini Pak Joko ini hanya menabung hingga Januari 2005 dan tidak melanjutkan menabung lagi atau membeli saham lagi setelah itu. Gimana kalau Pak Joko rutin membeli atau menabung saham hingga Desember 2021? Tentu hasilnya akan jauh lebih besar ya hingga saat ini. Jadi sekali lagi, kunci kesuksesan metode DCA ini adalah konsistensi untuk membeli atau menabung saham setiap bulannya. Bisa di awal bulan atau di akhir bulan. Nggak peduli saham itu mau naik atau turun, tetap kita harus terus membeli saham tersebut atau menabungnya dengan rutin. Untuk tahun 2022, pemerintah telah menaikkan UMP untuk berbagai wilayah di Indonesia ini. Kalau kita lihat dari data, maka UMP yang terbesar adalah UMP dari Provinsi DKI Jakarta, yaitu sebesar Rp4.450.000. Kalau kita lihat dari data, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa UMP rata-rata dari setiap wilayah Indonesia adalah berkisar Rp2 juta. Dan bila kita sisihkan 10 hingga 20%, maka kita bisa menabung sekitar Rp200.000 hingga Rp400.000. Oh ya Bung, tapi gaji saya kecil nih, sulit untuk menyisihkan uang. Oke, saya punya tips nih untuk kalian yang mungkin kesulitan menabung atau menyisihkan uang untuk menabung saham ini. Oke, yang harus kita lakukan adalah ketika kita mendapatkan gaji, langsung kita tarik uangnya atau kita sisihkan langsung untuk dibelikan saham. Jangan kalian tunggu-tunggu untuk dipakai yang lain terlebih dahulu. Begitu dapat langsung kalian sisihkan. Jadi konsepnya adalah kalian bayar diri kalian terlebih dahulu, baru kalian pakai untuk bayar-bayar orang lain. Jadi begitu dapat gaji, kalian harus langsung sisihkan sehingga uang tersebut akan langsung berada untuk kalian pakai membeli saham. Begitu juga ketika kalian mendapat THR, kalian bisa langsung menyisihkan THR tersebut untuk kalian belikan saham. Oke, semoga cara ini membantu kalian buat kalian yang kesulitan menyisihkan uang dari gaji kalian. Oke, sekarang kita bicara soal mindset. Kita harus punya mindset yang benar untuk menabung atau membeli sebuah saham. Mindset yang benar adalah kita menabung saham untuk jangka panjang, bukan hanya untuk jangka pendek. Sebab dalam jangka pendek, saham akan bergerak terus naik dan turun. Namun dalam jangka panjang, saham akan terus bergerak naik. Mungkin butuh waktu 5-10 tahun. Kalau dari ilustrasi tadi, dibutuhkan rentan waktu 17 tahun, bukan cuma 1 atau 2 tahun saja untuk bisa mendapatkan hasil yang optimal dari menabung saham ini. Karena jangka pendek, saham akan bergerak naik dan turun terus setiap hari. Oke, segitu aja sharingan gue pada video kali ini. Semoga penjelasan gue dapat dimengerti dengan mudah. Jika kalian masih belum mengerti, mungkin bisa nonton videonya diulang-ulang. Boleh like dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Dislike aja kalau kalian nggak suka. Sampai ketemu lagi di video-video gua selanjutnya. Bye guys.